Ampun maaf Andi dan Aka kudengan naketu nu baka sakabela. Aku mengarang tina ya cerita lewu usang jete awan kota. Kota jatuh hujan menghuram jadi mahalau nelu abakuya. Tim pendek itu usara lautan arah cerita dia kata. Hari. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami di sini hanya ingin berburu. Ini bukan daerah kalian. Pergi dari sini. Ya, Bapak Ibu, kita sudah tiba di kawasan situs Yai Undang. Dan ini merupakan pesanggerahan atau balai keramat Yai Undang. Dan ini terdapat artefak berupa batu-batu peninggalan Yai Undang. Dan saya akan jelaskan bahwa di tempat ini ada 5 tiang bendera utama kerajaan pada saat itu. Dan juga itu ada juga kayu ulin, merupakan tiang kayu ulin yang untuk benteng Kota Batagu. Ada beberapa di sini. Waktu itu karena ada kejadian kebakaran, jadi ini tidak bisa terlihat bentuk utuhnya. Dan di sebelah selatan itu adalah tempat kediaman Nyai Undang, dan juga masih terdapat juga situs berupa tiang rumah, tiang betangnya. Kemudian di sebelah sana juga ada pelabuhan.
dan juga ada menara pandang. Kemudian di belakang keramat ini tempat pemandian, dan di tempat ini merupakan salah satu kawasan destinasi wisata di Kabupaten Kapuas. Dari beberapa sumber dan buku sejarah yang kami gali, tempat ini dulunya bernama Kerajaan Batagoh. Bisakah diceritakan asal-usul nama Kerajaan Batagoh tersebut? Panjang ceritanya. Dalam Tetek Tatum, Kalimantan Membangun, Kalimantan Memanggil, karya Pak Cikriwut, kemudian juga dalam buku Delosity, pada abad ke-13, orang tua Nyai Undang, Raja Sempung, bersama 5 kepala keluarga dari Tumbang Bajangai datang ke tempat ini dan membentuk sebuah pemukiman dan membangun sebuah benteng berukuran 5 km dari kayu besi atau kayu kulit. Pak Hari, pada kesempatan ini ada yang ingin kuutarakan pada kalian. Dan yang kusampaikan ini adalah sebuah keputusan yang bulat. Apakah ini ada kaitannya dengan peristiwa itu? Benar. Aku bersama istriku Nyai Nuyang akan pergi meninggalkan tempat ini dan akan mencari pemukiman baru. Kuharap kalian bisa mengikuti kemana kami pergi. Karena ini juga demi keselamatan kalian. Apakah kau sudah menentukan kemana kita akan pergi? Entahlah. Sampai sekarang aku juga belum tahu. Tapi yang pasti, tidak akan jauh dari moral laut. Ada petunjuk. Ayam jago serapat Kambudiwasi. Ayam jago serapat. Maksudmu? Iya. Ayam jago serapat Kambudiwasilah yang akan menuntun kita. Jikalau ia berkokok, berarti disitulah kita tinggal. Tapi Sempong, kalau kami semua ikut denganmu untuk tinggal di sana, lalu bagaimana dengan nasib daerah ini? Apakah ditinggalkan kosong begitu saja oleh keluarga kita? Tentu saja tidak, Sangen. Untuk menjaga marwah keluarga kita, Nyi Endas bersama keturunannya harus tetap tinggal di sini. Dan kami sudah berunding tentang masalah ini. Bagaimana menurutmu Nyai Endas? Apakah kau tidak keberatan? Tak apa, justru aku lebih senang untuk tetap tinggal di sini bersama keluarga besar yang lain. Dan benar apa yang dikatakan Sempong, marwah keluarga kita di sini harus tetap terjaga. Dan kalau misalkan aku ikut, siapa yang akan menjaga kebun kita yang sebegitu luas hektarnya? Sementara hasil dagang kita diambil dari sini, bukan? Terima kasih, Nyai Endas. Semoga di sini tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah Sempong, aku berserta keluargaku akan mengikutimu kemana kau akan pergi. Iya Sempong, tak terkecuali aku, kami juga akan ikut. Sangen, Dambong, Kalau kalian ikut, tentu saja aku akan selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kapan kita akan berlayar? siapkan semuanya. Kita segera berlayar. Pai kanan, pai kiri, pai kanan, kiri. Beril salah. Pai kanan, pai kiri, pai kanan, kanan. Pai kanan, pai kiri, pai kanan, kiri. Pai kanan, pai kiri, pai kanan, kanan. Nyai Undang, kok kamu baru datang? Kamu mau ikut main sama kita? Kamu gantiin aku ya.
Mengapa kau terus berdiri di sini, Sempong? Beristirahatlah. Kau sudah terlihat sangat lelah. Biarlah mereka menggantikan mengarahkan perahu. Apakah Nyai Undang sudah bangun? Belum. Dia masih tertidur pulas. Temani dia sampai dia terbangun. Aku tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum menemukan tempat itu. Sampai kapan kita berlayar, Sempong? Sudah beberapa hari, belum juga menemukan daerah yang kita maksud. Sabarlah, Rambang. Sebuah petunjuk tidak akan salah. Akan ada saatnya pertanda itu akan muncul. Kau yakin itu? Aku meyakini setiap petunjuk yang datang. Tinggal menunggu waktu saja. Semoga kau benar. Putriku, bangun. Rambang, Ringkai, Sangen. Kalian dengar ayam ini berkokok? Iya, kami mendengar. Tepikan perahunya. Pari. Daerah ini benar-benar terasa lain. Tidak seperti daerah lainnya. Di sini aku merasakan adanya ketenangan, bahkan sampai ke batinku. Mungkin inilah tempat yang dimaksud. Iya, mungkin. Oh, pare, heto keton, tege batang kawang hai. Sempong, inilah daerah yang kau maksud. Sudah bertahun-tahun kita menempati daerah ini. Tapi sampai sekarang, kita belum juga memiliki seorang raja. Bukankah rakyat yang makin hari makin banyak? Sudah seharusnya kita mengangkat adanya seorang raja. Sangen, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Menurutku, memang benar apa yang disampaikan Temanggung Gambong. Penduduk kita memang sudah seharusnya memiliki seorang raja. Sekian lama kita tinggal di sini. Kenapa? Kenapa baru sekarang kita terpikir bahwa penduduk kita semakin hari semakin bertambah, harus memiliki sosok seorang raja? Lalu, siapa menurut kita yang pantas dijadikan sebagai raja? Tidak semudah itu kita bisa menentukan siapa di antara kita yang pantas menjadi raja. Tentunya yang terpilih sebagai raja harus memiliki kriteria yang tidak dimiliki orang lain. Kira-kira apa itu? Selama kalian tinggal di Pematang Sawang ini, pernahkah kalian berpikir bahwa daerah yang kalian tinggali ini harus memiliki seorang raja?
Dalam hal ini, mari kita kembali ke 7 tahun yang silam. Kenapa kita harus tinggal di sini, tempat yang dihuni oleh ratusan kepala keluarga? Tentunya, keberadaan kita di Pematang Sawang ini tidak lepas dari gagasan seorang Sempong, bukan? Jika ada yang pantas digantikan sebagai raja, saya ingin tahu siapa. Berwibawakah dia? Adakah jiwa kepemimpinannya? Apa kalian ada pertimbangan? Kami sepakat. Belum, Temanggung Rajanita. Rakyatku, hari ini adalah hari kebahagiaanku. Tentunya juga merupakan kebahagiaan kalian. Terima kasih atas kepercayaan kalian kepadaku. Mudah-mudahan Pematang Sawang akan tetap aman, damai, dan terhindar dari bala bencana. Belum, Rajanita. Belum, Rajanita. Sekarang, kau sudah diangkat menjadi seorang raja. Tentunya, kau tidak punya pikiran untuk pergi jauh lagi, bukan? Entahlah, aku merasakan ada yang kurang dalam diriku jika aku tidak pergi jauh. Dan sebenarnya, keinginan itu sudah lama terbersit dalam pikiranku. Apakah jabatan yang kau sandang saat ini belum bisa menghalangimu untuk bepergian? Lihatlah putrimu. Ia sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Ia butuh figur seorang ayah yang mendidiknya dalam hal kebaikan. Bagaimana nantinya jika ia kau tinggalkan pergi jauh? Aku lelah. Aku butuh istirahat. Nanti kita bicarakan lagi. Cukup, anakku. Ayah rasa cukup latihan pada hari ini. Tapi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dengan tengkasan dalam setiap gerakan, kau harus lebih giat lagi dalam berlatih. Karena itulah yang terpenting dalam ilmu bela diri. Baik, Ayah.
Waktu sangat tidak terasa. Perasaan ayah baru kemarin menimangmu di pangkuan. Hari ini di depan ayah, kau sudah besar dan mulai beranjak dewasa. Tentunya ayah dan ibu ingin menaruh sejuta harapan kepadamu. Sekarang kau pintar menari, menguasai ilmu bela diri. Tapi ada hal penting yang ayah inginkan darimu. Dan itu adalah awal dari permulaan. Apa itu, Ayah? Nyai Undang Paman. Sebagai orang tuamu, tentunya ayah berharap kelak kau akan menjadi wanita yang tangguh, berwibawa dan hebat, bisa memimpin ribuan rakyat dan disegani oleh seluruh negeri. Dengan harapan seperti itu, tentu ayah juga berharap suatu hari nanti, tanpa keberadaan ayahmu, kau bisa menjaga ibu, keluarga, dan menjaga negeri. Selama aku pergi merantau, kuserahkan kepada istriku, Nyai Nuyang, untuk memerintah kerajaan. Kekuasaannya sama seperti kekuasaanku. Untuk putriku Nyai Undang, kuserahkan pusaka ini kepadanya. Ini senjata pusaka Dohong. Dengan pusaka ini, tidak akan ada orang yang bisa menyentuhmu kecuali seizinmu. Karena itu, rawat pusaka ini baik-baik. Sudah lama sekali kau pergi. Mengapa belum ada kabar beritamu? Apa mungkin kau tidak kembali ke sini lagi? Ibu, putriku, ibu belum tidur. Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Soal apa, Ibunda? Sudah berbulan-bulan ayahmu pergi tanpa memberi kabar berita. Sudah saatnya ibu rasa di rumah kita hadir sosok lelaki sebagai pengganti ayahandamu. Maksud Ibunda? Kau seorang wanita yang cerdas, pintar, dan hampir menguasai seluruh ilmu bela diri. Ibu yakin nantinya kau akan dapat memimpin kerajaan ini dengan tanganmu sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tapi sebagai seorang wanita, kau harus memiliki pendamping hidup yang nantinya akan melahirkan keturunanmu yang melanjutkan kerajaan ini kelak. Tapi Ibu, saya masih ingin dengarkan Ibu dulu, Nyai Undang. Kelak kau akan mengerti maksud Ibu. Ibu tidak mau tahu. Kau harus segera menikah. Baik, Ibunda. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apakah Nyai Undang dijodohkan atau dia memiliki pilihan sendiri untuk jadi suaminya? Ada cerita, karena kecantikan, kecerdasan, dan juga kemampuan bela dirinya Undang, dia ditaksir oleh banyak laki-laki. Dan mengetahui hal itu, Nyai Undang mengadakan sayembara. Apabila ada laki-laki yang dapat melalui 7 batu licin, maka dijadikan sebagai suaminya. Dan yang memenangkan sayembara itu adalah Senggalang, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, dan mereka bertunangan. Limbah teh kenampi nasi puluh hatue Jibalang mempersunting Nyai Undang. Ya, semua diangkat saudara
Dan laki-laki yang ditolak tidak ada yang merasa sakit hati, justru menambah mempererat hubungan persaudaraan mereka. Waduh, kalau aku sih gak kuat ya kalau cintanya ditolak. Jelas-jelas patah hati, bisa-bisa bunuh diri atau main dukun lah. Sembarangan nih kau tuh bepandir. Amun cinta inolak berarti bikin jodoh ha. Terserah aku lah, masa kamu yang marah? Ya sudah, jangan bertengkar. Mau diterusin nggak ceritanya? Lanjutin Pak, jadi penasaran nih. Baiklah, kita terusin ceritanya ya. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu Wah, hebat sekali Nyai. Kami jadi ingin seperti Nyai, bisa menguasai seluruh ilmu bela diri. Tapi, ada yang lebih penting untuk dikuasai oleh seorang perempuan. Apa itu Nyai? Seorang perempuan harus pandai dalam menari, karena dari situlah letak kelembutannya. Sepertinya mereka bukan orang biasa. Siapapun mereka, ayo kita laporkan kedatangan mereka ke pihak kerajaan. Iya, cepat kita laporkan. Maaf Tuan, apakah benar Anda yang menggunakan kapal pecalang tadi? Iya, benar. Gusti Ratu kami mengundang Anda untuk datang ke kerajaan. Baiklah. Silakan ikut kami. Selamat datang di Kerajaan Batagu Tanjung Pematang Sawang. Suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Tuan ke negeri ini. Maka layaklah kami memberikan penyambutan yang hangat kepada Tuan dan rombongan. Terima kasih atas sambutan ini. Juga menjadi kehormatan bagi saya jika kedatangan saya di kerajaan ini
disambut oleh sebuah upacara yang begitu luar biasa. Sekali lagi, terima kasih atas keramah tamahannya. Sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi kami. Jika ada tamu yang datang dari kejauhan, maka kami akan menyambutnya seperti saudara sendiri yang pulang merantau dan kembali ke rumahnya. Silahkan duduk. Kalau saya boleh tahu, dari mana Tuan berasal? Apa tujuan Tuan datang ke negeri kami? Lalu, siapa sebenarnya Tuan? Sebelumnya saya mohon maaf. Sejak awal tadi datang, saya belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Nawang, dan ini Daendong dan Dayoh Boloang. Mereka adalah pengawal saya. Kami berasal dari kepulauan seberang, tepatnya Mindanao. Kami memiliki sebuah kerajaan, yaitu bernama Kerajaan Suluk. Adapun tujuan kami datang ke negeri ini, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk bertamasya. Tidak ada tujuan apa-apa. Mulanya kami hanya berlayar, lalu kami melihat sebuah pulau, dan kami singgah di dataran ini. Dan ternyata ini adalah negeri Tanjung Pematang Sawang. Sebuah negeri yang cukup indah, rakyatnya, rajanya sangat ramah. Terus terang, kami merasa tersanjung dengan sambutan yang begitu luar biasa. Dan itu yang membuat kami takjub. Terima kasih Tuan. Negeri Pematang Sawang ini memang memiliki tradisi yang harus diterapkan sampai ke anak cucu kami. Siapapun yang datang kemari dengan etikat baik, maka kami akan menjamunya dengan keramah tamahan kami tentunya. Wah, cantik sekali. Baru pertama kali aku melihat gadis secantik ini. Tuan, siapa dia? Tuan. Maaf Nyai Ratu. Siapakah nama putri penari itu? Nyai Undang maksudmu? Nyai? Berarti dia keturunan dari keluarga kerajaan ini? Dia putriku Raja Muda. Kakak, aku ingin menceritakan tentang pengalamanku semalam. Waktu kami melakukan perjalanan ke negeri seberang di Tanjung Pematang Sawang. Perihal apakah itu adikku? Kelihatannya kau gembira sekali. Aku telah bertemu dengan tambatan hatiku. Dan aku ingin cepat-cepat menikahinya. Hei, kabar ini sangat menyenangkan sekali. Dan ini yang aku tunggu-tunggu. Ada seseorang perempuan yang akan mengurusi kamu. Ini yang sangat membahagiakan aku. Kira-kira siapa nama perempuan yang ingin mendampingimu? Yang nantinya akan kau jadikan istri kamu? Dia adalah seorang putri raja Tanjung Pematang Sawang. Anak Raja Sempong dan Nyai Nuyang. Namanya Nyai Undang. Nyai Undang. Dari namanya saja, dia sepertinya orang yang berwibawa, hebat, dan juga cerdas. Tentu menjadi pasangan yang serasi dengan kamu. Dan aku sangat mendukung sekali. Ampun tuanku, menurut berita burung yang hamba dengar, bukankah Nyai Undang telah bertunangan? Benar tuanku, dan kami juga mendengar bahwa ia akan segera menikah. Bertunangan? Akan menikah? Benar tuanku.
Benarkah itu, Nawang? Aku tidak peduli, Kak. Bagiku, meskipun dia sudah bertunangan, apalagi mau menikah, tapi kalau dia masih belum sah menjadi milik orang lain, masih ada kesempatan bagiku, Kak. Coba kau pikirkan sekali lagi. Jangan nekat. Itu tidak baik. Benar, Tuanku. Sebaiknya kita jangan terlalu bertindak bodoh dan gegabah. Jangan mengajari aku, Dengdong. Kamu tidak mengerti akan arti perasaan dan cintaku ini. Kalau aku tidak bisa mendapatinya Undang, aku bisa-bisa jadi gila. Kakak tidak perlu risau. Tidak ada yang perlu dirisaukan dengan adikmu ini, Kak. Dengdong, Dayo, kita akan segera kembali berlayar ke kerajaan Tanjung Pematang Sawang. Aku ingin menikahi Nyai Undang. Segera siapkan semuanya. Baik, Tuanku. Apa saya tidak salah dengar dengan maksud tujuan kedatangan Tuan kemari? Sama sekali tidak, Nyai Ratu. Kedatangan saya ke kerajaan Tanjung Pematang Sawang ini hanya untuk Nyai Undang dan ingin melamarnya. Begini, Tuan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya harap Tuan tidak berkecil hati. Karena putriku Nyai Undang telah bertunangan dengan lelaki pilihannya dan akan segera menikah. Tidak apa, Nyai Ratu. Tapi kalau saya diizinkan, bolehkah saya ingin menemui Nyai Undang dan ingin berbicara sedikit dengannya? Perihal apa? Ya, perihal kedatangan saya ke kerajaan Tanjung Pematang Sawang ini. Tuan, seperti yang saya sudah sampaikan tentang putriku Nyai Undang, dan Tuan juga sudah langsung mendengar apa yang dikatakannya. Saya harap Tuan bisa menghargai keputusannya. Nyai Undang? Mana Nyai Undang? Nyai Undang? Nyai Undang? Di mana kau? Nyai Undang? Nyai Undang, rupanya kau di sini. Aku mencarimu, Nyai Undang. Ada apa Tuan datang kemari menemuiku? Bukankah Tuan hanya ada perlukan kerajaan ini? Justru aku datang ke kerajaan Tanjung Pematang Sawang ini hanya untuk menemuimu. Menemuiku? Iya. Bukankah Tuan telah mengetahui jika saya telah bertunangan dan akan segera menikah? Jadi, lupakan maksud tujuan Tuan ke saya. Justru lupakan saja tunanganmu itu dan menikahlah denganku. Aku mencintaimu, Nyai Undang. Sejak awal pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh hati. Tolong hargai perasaanku. Tidak sopan. Dengarkan dulu, kita belum selesai bicara. Nyai Undang, Nyai Undang, dengarkan dulu, aku masih belum selesai bicara. Nyai Undang, Nyai Undang, dengarkan dulu. Nyai, tunggu. Hargai aku sebagai tamumu. Tuan tidak pantas untuk dihargai karena Tuan telah menghina kerajaan kami. Bukan itu maksudnya, Nyai. Nyai, tunggu. Jadi Raja Muda Nawang mati. Ceritanya seperti itu. Wah, tragis ya.
niat ingin melamar gadis yang dikagumi, tapi ternyata dia datang ke kerajaan itu untuk menyerahkan nyawanya. Benar-benar tragis. Terus bagaimana situasi kerajaan itu selanjutnya? Apakah ricuh? Situasi pada saat itu sangat mencekam. Pengawal Raja Gunanawang marah dan mengerahkan pasukan yang berada di kapal untuk menyerang kerajaan Nyai Undang. Tetapi rakyat tidak tinggal diam. Terjadilah pertempuran dan pasukan Raja Gunanawang kalah dan juga menyerah. Kabar kematian Raja Gunanawang terdengar oleh kakaknya Raja Sawang. Tidak! Raja Nawang tidak mungkin mati. Nyai Undang dari kerajaan Pematang Sawang. Aku harus menuntut balas atas kematian adikku. Aku tidak peduli siapa yang salah. Tapi darah adikku sudah kau teteskan. Kau harus bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, aku harus menuntut balas atas kematian adikku. Aku harus menyerang. Aku harus menyerang! Ibu belum tidur? Tidurlah Ibu. Beberapa hari ini saya perhatikan Ibu selalu menyendiri di sini. Saya takut Ibu nanti jatuh sakit. Sejak ayahmu pergi merantau, meninggalkan kita, Ibu ditunjuk untuk memimpin kerajaan ini. Semenjak itu, Ibu banyak membuat kebijakan di kerajaan Pematang Sawang ini. Agar negeri ini tidak terjadi perpecahan dan perperangan. Nyai Undang, putriku, Ibu sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia. Jika kau harus pergi meninggalkan Ibu tidak tahu Ibu harus tinggal sama siapa lagi. Jika memang nyawa Ibu menjadi taruhannya, agar kerajaan ini tidak terjadi perperangan, Ibu rela anakku. Ibu, maafkan aku Ibu. Semua ini terjadi atas kesalahanku. Maafkan Ibu. Putriku. Ibu. Ibu, ada pedanganmu Ibu. Ibu bangunlah Ibu. Ibu ada pedanganmu Ibu. Ibu bangunlah Ibu. Ibu bangun Ibu. Ibu. Nyai Undang, putriku. Ya Ibu, berapa hari Ibu sudah tak sadarkan diri? Ibu jangan bicara begitu. Tahukah kau, putriku, selama ketidaksadaranku, Ibu bertemu dengan ayahmu. Dia menanyakan kabar tentangmu. Ibu menjawabnya, "Kau baik-baik saja." Dan sekarang sudah menjadi orang yang hebat.
harus memimpin kembali kerajaan ini. Bukan waktunya lagi ibu memimpin putriku. Sudah waktunya ibu pergi bersama ayahmu ke Nirwana. Tidak, ibu. Ibu pasti sembuh. Waktu ibu sudah tidak lama lagi. Ayahmu sudah menunggu ibu. Jaga dirimu baik-baik. Ibu, tidak ibu. Ibu bangun ibu. Ibu sadar. Ibu. Nyai Nuyang meninggal dunia dan dimakamkan secara ritual keharian. Pimpinan Kerajaan Kota Bataguh Pematang Sawang diserahkan kepada Nyai Undang. Strategi melawan Raja Sawang dimulai. Mengingat di wilayah Tanjung Pematang Sawang dalam ancaman, Nyai Undang mengirimkan totok bekaka, sebuah tombak yang ujung matanya diberikan kapur sirih sebagai tanda meminta bantuan. Totok petaka lalu dikirimkan kepada saudara-saudaranya di Tumang Pajangai, kepada Tambun dan Bungai, yang kemudian diteruskan ke seluruh kampung di sepanjang sungai Kapuas Murung, Kahayan dan Katingan. Nyai Undang, silakan. Terima kasih. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi peristiwa di Pematang Sawang, di mana seorang tamu kita yang bertandang dari negeri seberang. Dan disitulah sebuah peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Dia mati di sini. Ternyata dia adalah adik dari seorang raja. Raja Muda Nawang namanya. Kakaknya tidak menerima jika dia mati dengan cara seperti itu. Beberapa kali, negeri kita telah menerima ancaman dari mereka, dan mereka akan menyerang negeri kita dengan kekuatan mereka. Aku takut akan terjadi serangan mendadak, sementara Pematang Sawang tidak memiliki kekuatan apapun. Siapa nama rajanya? Dia bergelar Raja Laut Sawang, Kerajaan Sulu. Adakah Nyai sudah mengirim utusan untuk meminta perdamaian? Sudah. Hatinya yang keras sama dengan hati adiknya yang tewas. Dia menolak perdamaian dan akan tetap menyerang Pematang Sawang. Jadi, maksud dan tujuanku mengumpulkan kalian di sini adalah aku ingin meminta bantuan, baik dari segi tenaga dan pemikiran. Aku tidak ingin Pematang Sawang musnah. Masalah ini tentu tidak bisa kita anggap remeh. Apalagi untuk mengambil sebuah keputusan, kita tidak bisa gegabah. Mau tidak mau, jika Raja Laut Sawang bersikap keras untuk menyerang, tidak ada jalan lain kecuali harus melawan dan menghadapinya. Tapi jumlah kita sangat sedikit. Sedangkan jumlah dan kekuatan mereka berkali-kali lipat dari kita. Bagaimana mungkin kita bisa menang? Setidaknya kita bisa bertahan. Ketika musuh berada di wilayah kita, maka disitulah kita akan melakukan perlawanan. Karena musuh tidak menguasai dan tidak mengerti dengan wilayah kita. Kemungkinan besar kita akan berhasil memukul mundur musuh.
maka kembali lagi pada strategi perang yang ada. Aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Bungai. Gunakan strategi yang ada. Apa yang kita bisa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membuang banyak waktu. Bisa saja dan kapan saja serangan akan datang. Secepatnya kita akan membuat benteng pertahanan. Brandon, kumpulkan kayu lilin sebanyak mungkin. Mintalah bantuan kepada sukarelawan. Baik. Aku dan Bungai akan mencari sukarelawan yang lain untuk ikut berperang, mempertahankan Pamatang Sawang. Secepatnya kita akan bergerak. Ya Undang, kau jangan risau. Mereka dan aku selalu bersamamu. hal musuh datang menyerang, strategi kekuatan kita adalah bertahan. Benteng yang kita bangun dari kayu ulin sangat sulit ditembus oleh musuh. Maka, inilah modal kita untuk melawan balik dan menyerang musuh yang mendekat. Ampun Nyai, nampak ada beberapa kapal pecalang mendekati pelabuhan. Apa mungkin itu mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka yang datang?
saatnya mengambil sikap. Demi mempertahankan wilayah kita, Kerajaan Pematang Sawang, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nyai Undang. Aku tidak bersalah. Karena nafsunya, dia, Raja Nawang Muda harus mati. Dan karena mulut besarnya dan ancamannya, Raja Laut Sawang, ibuku harus menderita dan sakit hingga akhirnya pergi meninggalkanku. Hari ini juga, perperangan harus terjadi. Aku bersumpah, akan kutumpahkan darahnya dengan tanganku. Akan kukeramasi rambutku dengan darahnya. Kita harus bersiap. Kami utusan dari Raja Laut Sawang ingin menghadap. Apa? Kalian menyuruh kami menyerah tanpa syarat, lalu ingin menghukum kami di tanah air kami sendiri. Dengar, hal seperti ini tidak perlu terjadi. Mari kita duduk bersama. Kita bicarakan duduk perkaranya. Saudaraku Nyai Undang hanya membela diri. Dia diperlakukan tidak senonoh oleh rajamu. Dia berlaku tidak sopan di kerajaan Pematang Sawang. Padahal kami sudah cukup ramah menyambut kedatangannya. Tidak perlu kau jelaskan lagi. Raja Muda Nawang mati di sini. Berarti kerajaan ini harus bertanggung jawab atas kematiannya. Jika kalian menolak dua permintaan kami, maka yang terjadi adalah perang.
Tahukah Nyai Undang, kau hadir sebagai pembunuh adikku Raja Nawang. Kau cantik, tapi kau ternyata pembunuh. Kau harus bertanggung jawab. Terserah apa katamu, Sawang. Tuduhanmu atasku telah membuatku sakit hati. Dan dendammu padaku telah membuat orang itu sayang. Sekarang kau telah membuat kacauan di kerajaan. Dan hari ini juga kau harus membayarnya. Kau yang salah. Kau dasar wanita pecundang. Mulut besar kau, Sawang! Kau tidak bisa mengalahkanku, wanita laknat. Setelah perang usai dan diperkirakan situasi kerajaan sudah aman, maka diadakanlah upacara ritual memampas lem, yaitu membersihkan kampung dari bala bencana yang sudah terjadi di negeri itu. Kemudian lagi diadakanlah upacara ritual menyandingin lem, sebuah upacara ritual yang bertujuan untuk mendinginkan kampung agar semua aura panas yang datang dari konflik peperangan cepat hilang.
Setelah upacara ritual mengupas lewu dan menjadikan lewu selesai dilaksanakan, Kerajaan Pematang Sawang mengadakan upacara adat perkawinan Nyai Undang dengan pasangannya Sangalang. Namun, dalam acara perkawinan itu, tidak hanya Nyai Undang dan Sangalang saja yang dirayakan, melainkan beberapa pasangan mempelai juga ikut diiringkan dalam acara perkawinan itu. Tambun dengan burau, bungai dengan karing, ringkai dengan timpung, dan rambang dengan lamiang. Mereka dikawinkan dalam waktu yang bersamaan selama 40 hari 40 malam. Acara perkawinan dirayakan dengan kemeriahan.
Putus daya